Oke bro, gue ada topik baru lagi nih, ini tentang perbulian di SMA. Dan gue lihat lo di SMA sering banget ngebully orang. Parah Bro. sih. Ya menurut lu, gue minta pendapat lu nih waktu lu ngelakuin hal itu dan pandangan lu buat SMA yang masih ada pembulian tuh gimana sih? Kalau menurut pendapat gue gimana ya? Kalau dari gue sebenarnya gue nggak terlalu ngebully yang gimana banget ya, tergantung yang gue mungkin bisa diusahakan, tergantung orang yang gue katain. Karena gue pas SMA gue nggak terlalu ngebully orang gitu loh, dan gue bahkan gue lupa maksudnya siapa aja yang gue bully itu pas SMA. Oh gitu. Yang dia cuma ceng-cengin doang, tapi ada satu orang yang menurut dia gue ngebully banget lah. Dia ada satu namanya H lah ya kan, menurut dia gue ngebully banget dia. Cuma menurut gue gimana ya, gue kalau misalkan sekelompok sama orang itu gue nggak masalah kok, gue masih ngobrol, maksudnya masih ngomong, dan gue nggak sampai yang nggak mau ngeliat dia lah atau jijik, enggak kayaknya. Cuma memang karena gue orangnya iseng, jadi gue ceng-cengin terus gitu loh. Oke. Yang akhirnya jadi kesannya Sebenarnya lu kalau ngebully dia gitu. bully di sekolah gimana ya? Sebenarnya kalau menurut dari pandangan gue ya, orang yang ngebully itu ada dua macam. Antara dia paling kuat di sekolah atau dia nggak mau terlihat lemah di sekolah. Ada dua macam tuh. Nyambung lah ya sama kayak episode sebelumnya. Oke. Kalau gua termasuk yang gua nggak mau terlihat lemah di sekolah karena badan gua kecil. Kalau berantem sama yang lebih gede pun nggak mungkin menang gitu, logisnya kan. Udah nggak mungkin menang, iya. Udah nggak mungkin menang. Logisnya ya. Jadi ya gimana ya, gua ngebully bukan karena gue paling kuat di sekolah, tapi karena gue nggak mau terlihat lemah di sekolah. Oke. Menarik ini, beda berarti ya. Menarik. Bully sebagai perlindungan itong berarti ya dulu ya. Jadi bisa dibilang begitu karena udah kayak apa ya, udah kebiasaan dari SD soalnya. Iya. Oke. Pas SMA doang gue kebiasa dari SD. Tapi menurut tuh kalau SMA zaman sekarang masih ada Tapi pembulian? kalau yang gue lihat sekarang ya sebenarnya gimana ya, bully dulu tuh sebenarnya lebih parah dibanding yang sekarang. Iya. Sebenarnya ya, kalau lu pernah dengar cerita-cerita dari orang tua lu apa segala macem, sebenarnya lebih parah, cuma karena nggak ada media aja yang nyorot. Iya, benar. Bisa. Terekspos. Iya, sebenarnya nggak parah-parah banget yang sekarang itu. Mungkin merekanya ya terlalu baper. Tapi toh gini, kalau lu dibilang dulu tuh bully nggak segede sekarang, tapi sekarang kan ada yang namanya sosial media ya. Lu gampang banget sekarang ngebully orang tuh lewat sosial media yang ya, tapi memang gua akuin dampak dari sosial media tuh lebih gila dibanding lu dikatain langsung. Setuju. Iyalah, setuju, benar. Itu kalau menurut gua juga kayaknya ya beda lah, zamannya beda. Jadi ya susah juga mau dibilang beratan mana gitu loh, arahan mana gitu. Gak bisa dibilang mana. Sorry Tong, tapi lu bukan pro ya, maksudnya lu oke kalau misalnya bully ada karena memang harus ada, artinya memang tuh siklus alam ya, maksudnya kita bakal membuli dan akhirnya dia juga pernah dibully, atau memang lu kekeh pembuli itu harus nggak ada, artinya nggak boleh ada pembulian lagi. Gimana ya, agak pro kontra sih ya, soalnya binatang aja yang nggak punya akal sehat aja dia pasti ada satu insting buat ngelindungin diri kan ketika dia diserang atau apa. Ya bully itu kalau menurut gue semacam model-model kayak gitulah, antara dia makanya gue bilang antara dia paling kuat atau dia nggak mau terlihat lemah. Iya. Oke. Jadi iya, emang bully ini topiknya menarik ya. Bahkan dari sisi pembuli aja
latar belakang pembuli itu juga variasi sebenarnya. Iya, banyak banget. Iya, gue juga baru tahu sih ternyata Variasi. nggak cuma karena satu hal aja. Banyak alasannya. Topik selanjutnya kita sedikit bahas percintaan itu ya. Wey, mantap. Hey, Percintaan waktu SMA kan emang sangat khas dan masih bisa diingat daripada kita percintaan waktu SD atau SMP. Sebenarnya gue paling males topik ini. Gue boleh tahu sedikit nggak lo zaman lo SMA lo deket sama siapa dan segala macam, atau lo punya pengalaman menarik tentang cinta? Asli gue males banget sumpah. hai. Yang gue heran tuh Gerard bisa dengan PD-nya dia ngomong kayak gitu. Makanya iya. Ngomong kayak kemarin. Ini gara-gara Gerard ini sumpah. Ini kalau nggak ngomong kayak kemarin nggak mungkin ada ini topik sumpah. Dia pede banget lagi ngomongnya. Berasa fuckboy kali dia saya. Sumpah gue nggak suka banget topik ini. Asli. Bisa diganti aja nggak sih? Tong, lu masih ada ini nggak sih satu masalah yang lu pengen ceritain waktu lu SMA yang ke teman-teman nih, yang bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman? Maksudnya lu punya masalah sama seseorang atau lu punya satu kenangan yang harusnya ini nggak boleh terjadi lagi buat di SMA sekarang? Oh, Ada nggak sih, Tong? ada. Jadi ada satu orang ini dulu ya kita ada satu geng lah. Dan gimana ya? Kelompok. Ya ada Ya, satu apa tuh? ya Paguyuban. geng lah, orang-orang udah pasti ngerti lah kalau lu sebut geng di Iya. sekolah ya. Iya. Bukan kayak gangster kayak gitu gimana, cuma ya Yes. perkumpulan gitu kan di sekolah. Paguyuban ya. Ya ini ada ini panjang nih kalau ceritain masalah ini nih. Intinya aja. Intinya saja. Intinya ya ini untuk orang-orang yang tahu aja lah ya, gue nggak perlu ceritain masalahnya apa ya. Boleh. Jadi Aliasi ini- boleh. Ini cuma buat omongan gue sekarang nih cuma buat orang-orang yang tahu masalah ini aja ya. Oke, Nanti kalau boleh. kita bisa Tom. bantu jelasin kalau misalnya lu coba jelasin sebisa lu aja. Kalau menurut pandangan gua, kasarnya gini, gua ini ada masalah apa sama dia? Kenapa gue ikut-ikutan? Karena kondisi saat itu baru yang bisa dibilang bully abis-abisan itu saat itu. Itu agak parah sih memang. Karena bener-bener sampai efeknya, sorry dia nggak lulus dari sekolah. Satu-satunya dia sendiri, efeknya sampai segitunya. Jadi menurut pandangan gue, dia nih udah ada masalah lah. Tapi sebenarnya kalau menurut gue, dia masalahnya cuma sama pacarnya ini. Dia masalah Oke. cuma sama pacarnya ini. Tapi ya namanya anak-anak SMA ya lu tau lah, apalagi geng-geng gue. Kalau ada masalah pasti mereka demen ikut-ikutan. Padahal bukan masalah mereka sebenarnya. Nah, Ngerti gak? Ngerti. Ya kan? ngerti. Ngerti. Tapi mereka jadi ikut-ikutan kayak anjing, rese banget nih orang, maksudnya nggak jelas banget nih orang, maksudnya ya tukang ngibul apa segala macem. Masalahnya yang geng gua, lu boleh tanya lah berapa orang yang dikibulin lah sama dia karena udah pada tahu masalahnya ya. Berapa orang yang dikibulin sama dia? Oke. Bisa dihitung pakai satu tangan 5 jari doang, nggak nyampe 5 orang yang pernah dikibulin sama dia. Tapi yang ngebully dia, yang ngatain dia berapa orang coba? Lu bayangin. Iya, ya. Dan lu merasa nggak sih orang yang punya problem itu punya suara yang besar di sekolah waktu itu? Jadi dia Ya. bisa ngasih efek ke orang lain Ya, yang sangat besar. Ibarat kasta, dia kasta paling tinggi di sekolah saat itu, sebelum dia ada masalah itu. Iya. Dia punya Ngerti. power gede di sekolah. Tapi ketika ada masalah itu, abis dia Drop, paling ya. bawah langsung. Iya. Dan orang-orang yang punya masalah sama si doi ini juga punya suara juga ya. Jadi dia cepet banget nyebarin ke karena orang lain. Yang orang yang punya masalah ini punya power gede juga, ibarat setara lah. Jadi masanya ini bakal ngikut ke yang nggak salah lah ibaratnya.
orang-orang ini bakal ngikut yang nggak salah pastinya ya kan. Nggak mungkin lah mereka ngebelain yang dikata-katain kan. Udah nggak mungkin buat, kecuali memang dia track recordnya dia banyak temen deket, dia nggak pernah mungkin dia nggak pernah ngibul atau apa, nggak pernah ada masalah, mungkin masih ada lah yang iniin dia. Soalnya yang dicari, yang terlibat itu, yang dia ngebohongin itu termasuk member dari, ibaratnya bisa dibilang kayak kita dong, ya nggak sih? Itu kan jadi panutan kita juga. Terus yang Iya, cuma Dekat kita ya. benar, gimana ya, problem dia ngebohonginnya itu cuma ibarat masalah percintaan doang, iya. Yes. nggak ada hubungan sama pertemanan gitu loh. Yang sebenarnya dia tuh salah satu titik doang, tapi dilihat lagi apa ke belakang salah-salahnya dia tuh apa, orang-orang ini dia, jadi kayak semua orang tiap orang tuh nyari kesalahannya dia kayak dibongkar gitu. lagi, Kayak semua orang sebenarnya jadi bukan dia. urusan kita juga sih, ya nggak sih? dikorek-korek lagi masalah dia yang dulu-dulu, padahal titik masalahnya cuma dia sama ceweknya doang, udah Benar. nggak ada yang lain. Setuju. Cuma masalah sepele, kalau bisa dibilang cuma masalah sepele. Iya. Soalnya gengsi kita waktu itu benar-benar lagi tinggi-tingginya ya. Iya, cuma karena kita ya namanya ikut-ikutan ya kan. Tapi jujur waktu itu Namanya juga SMA ya. namanya juga SMA ya kan. Jujur waktu itu gue termasuk orang yang memperkeruh suasana lah waktu itu ya kan. Oh, lo termasuk bangsat-bangsat ya? Karena gimana ya, gue ini bukannya sombong, tapi maksudnya gue sadar gue di sekolah gue punya power yang gede banget. Parah sih. Gue punya power yang gede banget ya kan, untuk menggerakkan suatu massa. Setuju banget. Gue ini dituduh, gue sempet dituduh sama dia kan, maksudnya gara-gara dia putus. Menurut gue nggak ngelakuin salah apa-apa kan. Gue samperin lah dia, gue ajak ngobrol. Ternyata pas waktu dia cuma ngobrol berdua sama gua, dia ceritain, dia minta maaf, maksudnya dia pikir waktu dia ngelihat gua ketawa-ketawa, dia pikir gua ngetawain dia putus gitu loh. Padahal enggak, gua lagi ketawa-ketawa sama teman-teman goblok gua lah. Tapi memang momennya ngepas aja kali. Tapi waktu itu dia udah minta maaf. Tapi salahnya gua itu pas gue ngobrol berdua sama dia, mata gue itu udah berkaca-kaca denger cerita dia. Karena dia cerita maksudnya salah dia apa sama kita semua, sampai dikata-katain sampai segitunya. Terus maksudnya yang dia bikin salah juga bukan ke kita semua gitu loh. Iya. Dia cuma karena putus doang. Tapi kenapa yang dulu-dulu dibongkar lagi? Itu gue ngobrol sama dia, gue jujur mata gue udah berkaca-kaca, gue denger ya, gue udah minta maaf-maafan. Tapi ketika gue keluar dari kelas, jalan ke tengah lapangan ke perkumpulan itu, langsung 180 derajat pemikiran gue, langsung ketutup sama gengsi gue nggak mau. Jadi kondisi gue saat itu, gue udah tahu nih, maksudnya menurut gue dia nggak sepantasnya digituin lah ya kan waktu itu. Tapi ketika gua jalan ke tengah lapangan, kan mereka ini udah ya lu tau lah, kita semua ngata-ngatain dia kayak apa. Benar. Gue gengsi buat buka omongan, sebenarnya dia nggak ada salah sama kita. Salah gue di situ. Makanya gue sumpah, gue kalau mau muter waktu, gue pengen ulang waktu itu sih. Karena pada saat itu juga lu takut kan, kayak lu takut diomongin juga sama kayak dia jatuhnya, ya kan? Gue bukan takut diomongin, gimana ya? Dicengin Ya, itu loh. Dicengin itu loh. Gue bela-belain gitu ya. Kalau di musuh, gue nggak ada takut sama sekali, jujur aja. Mau berantem sama gue apa, gue nggak ada takut sama sekali waktu itu kan. Cuma gue males kalau dicenginnya aja gitu. Risih ya. Omongan dia risih aja. Jadi pas nyampe di tengah lapangan, omongan gue beda 180 derajat pas gue ngobrol berdua. Dan gue yakin yang denger ini pasti ya, kalau lu udah dewasa ya, lu pasti sadar lah sebenarnya lu sama dia tuh lu kagak ada masalah, cuma lu ikut-ikutan doang. Ya, setuju banget. Tong.
Halo Tong, mungkin orang yang lu maksud nih, siapa tahu dengar podcast ini ada yang pengen lu ngomongin gak ke dia? Gue udah udah berapa kali sih gue kontak dia, cuma dia belum balas. Pernah sekali waktu itu belum lama setelah lulus, gue ada kontak dia kan. Dia sampai gimana ya, setakut itu ngelihat gue. Maksudnya udah cukup lah pas di SMA. Maksudnya dia udah punya circle baru lah yang dia udah nyaman. Maksudnya gue nggak usah masuk ikut-ikutan ke circle itu terus gue ceritain. Tapi maksud gue waktu gue ketemu dia itu, maksudnya gimana ya, gue mau minta maaf dan gue mau ngejelasin sebenarnya gue nggak ada masalah apa-apa sama lu gitu loh, dan gue fine aja kalau ketemu lu atau main lagi sama lu, gue fine aja gitu. Cuma mungkin dari pihak dia udah gimana ya, takut, kecewa atau segala macem, gue nggak ngerti ya. Iya. Ya, itulah salah satu efek dari pembulian juga berarti Tong ya itu ya. Ya itu bisa dibilang itu pembulian. Iya. Jadi kalau misalnya lu punya satu kesempatan lagi untuk mutar waktu di SMA lu saat itu, lu pengen berubah itu ya? Iya, gue pengen ngerubah momen itu ketika gue jalan balik ke lapangan. Karena mereka tahu gue cuma ngobrol berdua doang sama dia, dan mereka nanya dia ngomong apa aja. Dan gue dengan gengsinya gue ngomong, gue kalau nggak salah pokoknya intinya enggak, dia intinya dia takut lah sama gue. Maksudnya dia minta maaf sama gue apa segala macem. Ternyata gue nggak ngomong yang ngomongin sama dia berdua itu pas di lapangan. Setuju sih. Oke. Boleh kasih satu pesan juga buat SMA zaman sekarang nih? Buat hal apa aja tuh yang lagi dengerin? Dari cara nyontek apa kek? Nyontek, kerjasama. Kalau pesan gue ya, lu bandel sewajarnya aja lah pas SMA. Jangan, ibaratnya jangan lu sebandel apapun lu, kalau bisa lu tetap hormatin orang tua, orang yang lebih tua dari lu, sebandel apapun itu. Iya. Jangan terlalu ibarat kualat sama guru, kayak misalkan ngatain anjing ke guru gitu. Kalau bisa janganlah. Karena sebandel-bandel dulu gue nggak pernah sampai nganjingin guru atau nggak hormat sama guru. Bahkan yang kasus gue berantem sama guru, gue duluan yang minta maaf ke dia kan. Iya. Iya. Setuju banget. Tapi ini lu cerita nih berdasarkan pengalaman juga ya, pribadi lu ya. Ini real ya. Pribadi ya iyalah, masih cerita orang. Ternyata bohong. Ketahuan bohong. Ternyata 1 jam podcast bohong semua. Sebenarnya cerita gue ini semua ada satu orang di sini yang udah tahu semua sebenarnya. Dia udah tahu semua lah pokoknya. Iya benar. Tapi gue pengen nambahin ya. Tapi gue mau nambahin kan. Kayak gue setuju banget yang dampak bully yang dari Tong, karena itu tuh hal kecil loh. Hal yang kecil tuh bisa mempengaruhi hidup lo gitu. Kalau misalnya pendengar tuh masih penasaran ya, kayak korbannya itu sampai benar-benar dia nggak mau datang ke sekolah loh, karena saking apa ya, saking korban bully itu segede itu dia sampai nggak mau datang ke sekolah. Kayak yang menyebabkan tuh dia nggak lulus gitu loh, dia nggak lulus SMA, dan itu menurut gue fatal banget. Itu perbuatan yang bener-bener parah lah. Kayak lu dengan ngebully bisa menyebabkan orang tuh sampai nggak lulus tuh gimana gitu loh. Psikisnya gitu loh. Bener. Dan kita pribadi, kita minta maaf ya. Iya. Kita minta maaf ke orang-orang yang bersangkutan tersebut. Kayak kita nyesal kita berbuat itu, dan semoga pendengar juga nggak mengulangi hal yang sama ya. Iya. Bener. Mungkin saat itu kesannya keren kita gitu ya. Cuman kalau dilihat sekarang, nggak penting banget sih bully gitu. Sampah. Benar. Nggak ada untungnya deh buat orang-orang pembuli ini. Benar. Oi, Tong. Tapi overall SMA lu sangat menyenangkan kan?
Karena dari tadi kita bahas yang Agak berat. yang salah, yang negatif. Kan Tapi sebenarnya itu titik iya. menyenangkannya di situ, coy. Titik menyenangkannya di situ. iya oke. Menyenangkan tapi kan overall ya. Aduh. Untungnya gua ini sih. Untungnya gua nggak ada kutil di kepala. Weh. Shadow Buat yang bingung ya. episode 2 ya. Nonton episode 2 ya. Episode 2. Itu Episode viral loh, 2. geng. Itu jadi viral. Hebat emang tuh orang. Viral. Kita bukannya diskredit orang yang punya kutil ya. Enggak, Shadow tuh orang yang punya kutil ya malah ya. Cara dia ditonton menghilangkan dulu aja. itu loh. Cara Iya, menghilangkan coba itu. nonton dulu aja. Cara menghilangkannya itu Unik. parah, Cok. Konon Salah tuh. Cara konon. Aduh, bagaimana teman-teman? Oke, tambahan. Ya, sudah cukup sih. Podcastnya sudah cukup lama dan menyenangkan banget ya. Sangat menarik dan mengharukan. Baik pesannya. Iya. Lama banget sih. Kalau ini sih lama banget sih. Lama banget ya. Iya. Ini satu jam ya, nggak tahu ntar kita uploadnya berapa menit. Tapi yang pasti thank you banget buat Bos Iftong Udah sudah ngobrol-ngobrol. bisa hadir. Thank you banget, Tong. Thank you, Atong. Yang gue tahu lo Ya, sibuk thank you, banget nih. thank you. Orang terus sibuk. Jangan lupa di subscribe, like, share. Oke. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oke, thank you banget Tong sekali lagi Tong udah hadir di podcast kita. Thank you, Jangan lupa Tom. di share ke teman-teman Tong ya. Yo, thank you. Biar dampak bumbu juga bisa turun ya. Thank you, Tang. Oke, thank you Tong. Stay safe. Sekian Terima kasih dulu juga ya. Stay safe. dari kita. Ya, Namanya juga SMA. Yo, nama juga saya Namanya juga sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Iya. Oke. Yuk. Yo.